Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felimeta Putri, kelas 2B D4 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Ada beberapa poin-poin mengenai analisis biaya, volume, dan laba ini yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, konsep dasar analisis biaya, volume, laba. Menurut Mulyadi 2001, analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen tahun 2005, analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang menekankan keterkaitan antara biaya, volume penjualan, dan harga. Jadi untuk mengetahui bagaimana pendapatan, beban, dan laba berperilaku ketika volume berubah, analisis biaya volume laba dapat dimulai dengan menentukan titik impas perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen, ada beberapa asumsi dalam analisis biaya volume laba, antara lain yang pertama, asumsi analisis fungsi pendapatan dan biaya linear. Yang kedua, asumsi analisis bahwa harga total biaya tetap dan unit biaya variabel dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan melebihi batas relevan. Yang ketiga, asumsi analisis bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Yang kelima, harga jual dan biaya asumsi diketahui dengan pasti. Selanjutnya, mengenai konsep titik impas. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2005, analisis titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan nol. Menurut Charles dan Skriken M. Datar dan George Foster, mendefinisikan titik impas adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama. Tidak terdapat laba maupun rugi bersih. Titik impas merupakan tingkat penjualan di mana kontribusi margin hanya menutup biaya tetap dan konsekuensi pendapatan bersih sama dengan nol. Itu dikemukakan oleh Jackson dan Sawyers tahun 2006. Selanjutnya, metode perhitungan titik impas. Ada 3 cara menghitung titik impas. Yang pertama, menggunakan pendekatan margin kontribusi. Yang kedua, menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan grafik. Yang pertama, pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Berikut rumus dari pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Untuk mencari titik impas atau BIP, rumusnya adalah sebagai berikut. Dalam satuan rupiah, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dalam satuan unit, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Berikut contoh soal dari buku Hansen Mowen tahun 2005. Jadi, jika dihitung dengan margin kontribusi, maka perhitungannya sebagai berikut. Margin kontribusi per unit 75 didapat dari margin kontribusi dibagi jumlah unit atau dari penjualan dikurang beban variabel. Jadi, unit impasnya adalah 45.000 dibagi 75 sama dengan 600 unit. Selanjutnya, pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan titik impasnya yaitu dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Berikut
Rumus labanya yaitu Y sama dengan CX kurang BX kurang A. Keterangan Y sama dengan laba, C sama dengan harga jual per unit, X sama dengan jumlah produk yang dijual, B sama dengan biaya variabel per unit, A sama dengan biaya tetap. Untuk mendapatkan titik impas dengan metode laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Titik impas dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Untuk mencari titik impas per unit, yaitu dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Mengacu pada soal sebelumnya, jadi unit impasnya adalah sama dengan 45.000 dibagi 400 dikurang 325 sama dengan 600 unit. Selanjutnya, pendekatan grafik. Menurut Shimamura, grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Hal ini dikemukakan oleh Hansen dan Mowen. Rumusnya itu pendapatan sama dengan harga kali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit kali unit ditambah biaya tetap. Contoh pada buku Mulyadi tahun 2001. PT Liona memproduksi produk A, diketahui informasi sebagai berikut. Harga jual produk persatuan 172.000, biaya variabel persatuan 43.000, biaya tetap per tahun 77.400. Untuk berbagai macam volume penjualan, pendapatan penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan total biaya disajikan sebagai berikut. Maka akan tampak grafis sebagai berikut. Selanjutnya, target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Selanjutnya, jenis-jenis target laba. Terdapat 3 jenis target laba, yaitu target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang, target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan, target laba setelah pajak. Yang pertama, target laba dalam jumlah dolar atau satuan unit. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, jenis target laba dalam persentase pendapatan penjualan. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, jenis target laba setelah pajak. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat titik impas.
Berikut contoh soal grafik hubungan biaya volume laba. Dari gambar 1.1 tersebut, kita bisa menarik beberapa garis yang menghubungkan antara kedua garis vertikal dan horizontal di beberapa tempat. Misalnya pada volume yang dijual sebesar 8.000 unit, maka rugi yang akan diderita perusahaan adalah sebesar 200.000. Apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000. Dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran yaitu 10.000 unit yang akan memperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total atau 1 juta. Selanjutnya, CVP multiproduk. CVP multiproduk terbagi dua, yaitu titik impas dalam unit dan pendekatan dolar penjualan. Yang pertama, pendekatan titik impas dalam unit. Berikut contoh soalnya. Yang kedua, pendekatan dolar penjualan. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan analisis sensitivitas. Yang pertama, analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal, yaitu yang pertama harga, yang kedua keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, yang keempat ketidaktepatan dan perkiraan hasil produksi. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur resiko. Yang pertama yaitu margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari resiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamanan yang kecil. Yang kedua, pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi per laba.